Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fira Anian Hadianti dengan NIM 2310373 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi pembelajaran matematika di sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Materi pertama yang dipelajari oleh siswa kelas 1 yaitu pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Nah, melalui materi ini, siswa dapat mengenal konsep panjang, membandingkan panjang benda yang lebih panjang atau lebih pendek, mengukur panjang menggunakan benda lain sebagai satuan, misalnya jengkal, pensil, dan korek api. Materi yang kedua yaitu pengukuran dan perbandingan berat dengan satuan tidak baku. Nah, melalui materi ini, siswa mempelajari konsep berat, membandingkan berat benda, lalu mengukur berat menggunakan satuan tidak baku, misalnya kelereng, bola, dan buku. Materi yang ketiga yaitu membandingkan dan mengukur durasi waktu dengan satuan tidak baku. Siswa mengenal konsep waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam, membandingkan durasi aktivitas seperti lebih lama atau sebentar, serta mengestimasi dan mengukur waktu menggunakan kejadian atau aktivitas, misalnya lamanya lagu diputar dan lamanya waktu makan. Lalu yang keempat yaitu mengenal bentuk bangun datar. Siswa mengidentifikasi dan menamai bangun datar sederhana seperti lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain-lain, serta mengelompokkan benda berdasarkan bentuk bangun datarnya. Lalu materi yang kelima yaitu mengenal bangun ruang. Siswa mengidentifikasi dan menamai bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, bola, tabung, dan kerucut. Lalu mengelompokkan benda berdasarkan bentuk bangun ruangnya. Selanjutnya, materi yang dipelajari di kelas 2 yang pertama yaitu menyusun dan mengurai bangun datar. Siswa menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru, lalu mengurai suatu bentuk bangun datar menjadi bangun datar penyusunnya. Lalu yang kedua yaitu posisi benda dan pola di sekitar kita. Siswa menentukan posisi benda menggunakan kosakata arah seperti depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri, serta mengidentifikasi dan melanjutkan pola sederhana pada benda atau bilangan. Selanjutnya, materi pertama di kelas 3 yaitu pengukuran panjang benda dengan satuan baku dan hubungan antar satuan. Siswa mengukur panjang menggunakan satuan baku seperti cm atau meter, lalu memahami hubungan antar satuan panjang seperti 1 meter sama dengan 100 cm, dan menyelesaikan masalah sederhana terkait pengukuran panjang. Materi yang kedua yaitu pengukuran berat benda dengan satuan baku. Siswa mempelajari mengukur berat menggunakan satuan baku seperti gram atau kilogram, lalu memahami hubungan antar satuan berat seperti 1 kilogram sama dengan 1000 gram, serta menyelesaikan masalah sederhana terkait pengukuran berat. Selanjutnya, materi pertama di kelas 4 yaitu konsep pengukuran luas dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Siswa mempelajari pengukuran luas dengan satuan tidak baku, misalnya petak satuan, lalu mengestimasi luas, serta mengenal satuan baku luas yaitu satuan persegi. Nah, yang kedua yaitu konsep pengukuran volume menggunakan satuan baku dan tidak baku. Siswa memahami konsep volume sebagai ruang yang ditempati oleh benda, lalu mengukur volume benda sederhana menggunakan kubus satuan yang yaitu satuan yang tidak baku, serta mengenalkan satuan volume baku misalnya cm kubik. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri bangun datar. Siswa mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri spesifik bangun datar seperti jumlah sisi, sudut, dan lain-lain. Lalu materi yang keempat yaitu komposisi dan dekomposisi bangun datar. Siswa mempelajari penyusunan bangun datar sederhana menjadi bangun datar yang lebih kompleks, serta mengurai bangun datar yang kompleks menjadi bangun datar sederhana sebagai penyusunnya. Selanjutnya, materi pertama di kelas 5 yaitu keliling bangun datar. Siswa memahami konsep keliling sebagai panjang garis yang mengelilingi bangun datar, lalu menghitung keliling berbagai bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan lain-lain. Lalu materi kedua yaitu keliling bangun datar gabungan. Siswa menghitung keliling bangun datar yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih bangun datar sederhana.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu luas bangun datar. Siswa memahami konsep luas sebagai ukuran permukaan serta menghitung luas berbagai bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Lalu materi yang keempat yaitu luas bangun datar gabungan. Siswa menghitung luas bangun datar yang merupakan gabungan dari dua atau lebih bangun datar sederhana. Lalu materi yang kelima yaitu menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Di materi ini, siswa menghitung durasi waktu antar dua kejadian, misalnya lama perjalanan, waktu memasak, dan lain-lain dengan satuan baku seperti jam, menit, atau detik, serta mengenal konsep sudut dan mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Selanjutnya di kelas 6, materi pertama yaitu mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang serta visualisasi spasial. Siswa mengkonstruksi bangun ruang sederhana seperti jaring-jaring kubus atau balok, lalu mengurai bangun ruang yang kompleks menjadi bangun ruang sederhana penyusunnya, serta meningkatkan kemampuan visualisasi spasial seperti membayangkan bentuk 3D atau 3 dimensi dari 2 dimensi atau sebaliknya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Siswa menganalisis dan membandingkan sifat-sifat bangun datar, misalnya sisi, sudut, diagonal, dan lain-lain dengan bangun ruang seperti rusuk, sisi, titik sudut, volume, luas permukaan, dan lain-lain. Lalu materi yang ketiga yaitu menentukan lokasi pada peta menggunakan sistem berpetak atau koordinat kartesius sederhana. Siswa memahami konsep sistem koordinat, misalnya seperti baris dan kolom atau kuadran satu sederhana, lalu menentukan posisi suatu titik atau objek pada peta atau denah berskala dengan menggunakan sistem berpetak. Nah, itulah ringkasan materi pada pembelajaran matematika di kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Harapannya, para guru dapat mengemas pembelajaran matematika dengan lebih menarik agar para siswa tidak menganggap sulit lagi pada pembelajaran matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.